Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين أعزنا الله وإياكم أجمعين. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada kita sampai dengan detik ini. Nikmat demi nikmat, karunia demi karunia. Dan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim yang baik, adalah berusaha untuk memaksimalkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan lisan-lisan kita dengan memuji dan menyanjung Allah, demikian pula dengan hati-hati kita mengakui dan meyakini seluruh nikmat dan karunia yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak kalah pentingnya adalah berusaha untuk manfaatkan, menggunakan seluruh nikmat dan karunia di jalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi. Dan termasuk nikmat yang walhamdulillah, dan kita berharap kepada Allah kita diwafatkan di atas nikmat tersebut, adalah nikmatul Islam. Nikmat berada dan menjadi pemeluk dari satu-satunya ad-din, satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya agama yang sempurna, yang mencakup dan meliputi seluruh sendi-sendi kehidupan manusia, baik yang terkait dengan hubungannya kepada penciptanya dan juga yang terkait dengan hubungannya kepada makhluk ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Dan Islam dengan segala perangkat yang terdapat di dalamnya adalah aturan yang universal, yang berlaku secara umum dan berlaku sampai datangnya yaumul qiyamah. Mulai sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh ajaran, seluruh sifat, karakter yang bertentangan atau kontradiksi dengan nilai-nilai Islam, itu semuanya disingkirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Islam adalah masa jahiliyah. Masa di mana kaum muslimin atau manusia tidak mengenal dengan baik bagaimana beribadah dan melakukan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal hukum-hukum syariat. Dan dengan datangnya Rasulullah disampaikan, diajarkan dan diperintahkan untuk senantiasa berada di jalur keislaman. Seluruh aturan dalam Islam itu hendaknya berusaha kita perlihatkan dan nampakkan di dalam diri-diri kita. Dan semua yang bertolak belakang dengan Islam, dari faham-faham jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah, hendaknya kita singkirkan. Dan termasuk
yang saat ini insyaallah taala kita akan lanjutkan pelajarannya adalah yang berkaitan dengan sifat dan karakter jahiliyah, ya, sifat dan karakter jahiliyah yang kita sudah sampai pada poin yang ke 110. Nah, poin yang ke 110 dari kitab Masailul Jahiliyah, di mana diberi judul oleh penulisnya atau pensyarahnya dengan i'tida'uhum ala du'atil haqq, bahwa di antara sifat dan karakter jahiliyah yang dilakukan oleh kaum jahiliyah baik dari kalangan ahlul kitab maupun selain daripada mereka, ya, adalah mereka melakukan upaya ataupun tindakan yang berlebih-lebihan atau melampaui batas terhadap para pembawa, terhadap para pengusung, terhadap para penyeru al-haq atau kebenaran. Mereka melakukan segala upaya, baik itu bentuknya perbuatan ataupun bentuknya ucapan, yang hal tersebut adalah tindakan yang melampaui batas yang mereka lakukan terhadap para penyeru kebenaran, para pengusung kebenaran, orang-orang yang dimaklumi dan diketahui secara hakiki yang mereka sampaikan itu adalah kebenaran, yang mereka suarakan itu adalah al-haq. Naam. Al-mas'alatul 'ashiratu ba'dal mi'ah. Poin yang ke 110. Kata penulis, qatlul ladina ya'muruna bil qisti minan nas. Kaum jahiliyah, di antara tindakan mereka yang melampaui batas terhadap para penyeru kebenaran adalah mereka membunuh, ya, membunuh orang-orang yang menyeru kepada keadilan dan kebenaran dari kalangan manusia. Mereka membunuhnya. Apa buktinya? Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Profesor Dr. Shalih bin Fauzan, min jumlati a'malil yahudi al-qabihati, di antara perbuatan dan tindakan kaum Yahudi secara umum yang buruk, ya, apa itu? Qatlul anbiya'i wa qatlu du'ati ilallahi. Mereka membunuh para nabi. Mereka membunuh para penyeru kebenaran. Mereka membunuh para da'i ilallah. Ini kebiasaan kaum Yahudi dahulu. Ya. Nah, di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, dan ini salah satu di antara ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut, ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim." Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah. Sungguhnya orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah. Kemudian wa yaqtuluna an-nabiyyin bighairi haqqin. Membunuh para nabi tanpa ada alasan yang dibenarkan. Ya, tanpa ada alasan yang dibenarkan. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Dan mereka juga membunuh
manusia atau orang-orang yang menyeru, menyuruh, mengajak kepada al-qist, keadilan, ya, dari kalangan manusia. Naam, maka kata Allah, "Fabashshirhum bi'adzabin alim." Berikan berita gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini perbuatan dan keburukan kaum Yahudi membunuh nabi-nabi dari kalangan mereka, ya. Padahal kita ketahui kaum Yahudi itu dari Bani Israel, ya. Bani Israel itu artinya keturunan Israel, dan Israel itu adalah Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Israel bermakna hamba Allah. Bani, ya, keturunan, anak dari ibn. Ya. Nah, keturunan Israel, keturunan Nabi Yakub. Ya. Nah, baik itu Yahudi maupun Nasrani. Dan umumnya atau kebanyakannya para nabi dan rasul, ya, itu berasal dari kalangan Bani Israel. Dimulai dari Nabi siapa? Hah? Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Musa. Ya. Nah, dimulai dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam terus sampai ditutup dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Iya. Nabi Musa saja itu beliau join, ya saya bahasakan seperti itu, join dengan Nabi Harun saudaranya. Ya. Nah, itu satu masa. Setelahnya ada lagi nabi dan rasul. Setelahnya ada nabi dan rasul. Sampai terakhir penutup Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kebanyakan dan umumnya nabi dari kalangan mereka. Ya, dari kalangan Bani Israel. Tapi ternyata kaum Yahudi bukan hanya menentang dan menolak. Sebahagian. Bukan hanya menentang dan menolak apa yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Tetapi mereka sampai membunuh nabi-nabinya. Ya, naam. Ini adalah tindakan yang melampaui batas. Tindakan yang tidak, ya, tindakan yang ekstrim. Naam, yang saya sangat tidak layak dan tidak pantas kalau itu disematkan kepada Bani Israel sebenarnya. Sebab Bani Israel keturunan Nabi Yakub. Iya. Naam. Makanya kalau ada tindakan, ada perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dari Alkitab, ya, jangan disandarkan, apalagi sampai lisan kita itu, ya, sampai melampaui batas juga. Ganyang, ya, ganyang Israel. Apalagi istilah biasanya itu, ganyang Israel, apalagi boikot Israel, sambaki Israel. Pokoknya kalimat-kalimat seperti itu. Ya, ini tidak layak dan pantas seorang muslim mengucapkan seperti itu. Sebab Israel itu secara bahasa bermakna hamba Allah. Dan Israel itu julukan untuk Nabi Yakub. Anda tidak setuju dan memang harus tidak setuju dengan keturunannya dari kalangan Yahudi, sematkan nama Yahudi. Ya, sambaki Yahudi misalnya, silahkan. Tapi jangan dibilang Israel. Ya. Nah, itu juga kenapa sebabnya mereka menamakan diri mereka dengan Israel. Ya. Untuk menunjukkan bahwa lihat kowe, kami keturunannya Nabi Yakub. Ya. Nah, dan kaum muslimin tidak tahu itu kecuali yang belajar. Ya, yang belajar sejarah. Harusnya kita katakan mereka itu Yahudi yang selama ini mengintimidasi dan mencaplok negeri kaum muslimin di Palestina, itu kaum Yahudi. Jangan disematkan dengan Israelnya. Ya. Nah, tindakan mereka itu melampaui batas. Para pengusung kebenaran dari kalangan Nabi itu mereka bunuh. Nah, kalau demikian keadaan dan kondisinya, maka untuk orang-orang yang di bawahnya
itu tentunya dengan mudah mereka hilangkan. Ya, membunuh, apalagi membunuh nabi, iya, itu adalah bentuk atau tindakan yang betul-betul ekstrim. Iya. Boleh nggak kita membunuh seseorang? Hah? Boleh nggak seseorang itu membunuh orang lain? Hah? Iya, asalnya tidak boleh, haram. Kecuali ada alasan yang dibenarkan. Makanya dalam Al-Quran biasanya digandengkan itu, ya, yaqtulunan nafsa bighairil haq, membunuh jiwa tanpa hak. Maksudnya apa? Ada jiwa yang memang boleh dibunuh. Kenapa? Hak di dalam Islam itu ditetapkan dengan itu. Seperti misalnya yang diterangkan di dalam haditsnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti an-nafsu bin nafsi. Orang yang membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Itu dikisos. Ya. Naam. Kemudian yang az-zani. Iya. Laki-laki yang sudah menikah dengan pernikahan yang sah. Tapi iya, dia masih pergi main wik-wik. Ya, supaya antum lebih paham bahasa zaman now, ya. Pergi main wik-wik dengan perempuan yang bukan istrinya. Iya, sudah menikah dengan ikatan yang sah. Ya, sudah ada buku nikahnya, sudah ada istrinya, ada mungkin anaknya, tapi masih pergi wik-wik. Ya, nah, entah itu siapa yang salah. Iya, mungkin dia yang salah atau juga mungkin istrinya yang salah tidak mengizinkan dia untuk mencari yang halal. Tapi yang jelas, ya, pezina seperti ini hukum asalnya dirajam. Dirajam itu ditanam di tanah sampai batas leher, kemudian dilempari dengan batu yang sedang-sedang saja. Tidak boleh batunya terlalu kecil sebab menderita dia. Tidak boleh juga terlalu besar, apalagi batu gunung langsung bak, cepat mati. Ya, kenapa sampai demikian? Hikmahnya sebab ketika dia melakukan wik-wik, ya, bukan cuma satu dia yang merasakan, ya, tapi semuanya merasakan. Anggota tubuhnya semuanya merasakan ketika dia melakukan wik-wik. Betul tidak? Antum belum tahu. Ya, nah makanya dia mesti dirajam dengan batu yang sedang-sedang, bukan yang kecil sekali, ya, yang hanya bikin benjol, ya, atau batu yang besar, langsung ambil batu gunung, plak, langsung enggak. Batu yang sedang-sedang, tembak sampai dia mati. Nah, itu membunuh dengan kebenaran. Iya. Kemudian yang ketiga adalah at-tariku lidinihi wal mufaraku lil jamaah. Orang yang murtad. Orang yang murtad dalam Islam itu dipenggal kepalanya. Ya, diajak kembali ke Islam. Kalau tidak, penggal kepalanya. Nah, ini membunuh dengan hak. Paham maksudnya membunuh dengan hak? Membunuh dengan kebenaran. Ya. Kebenarannya dibenarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Itu boleh dibunuh orang yang seperti itu. Ya. Boleh dibunuh orang yang seperti itu. Iya. Nah, adapun misalnya membunuh tanpa ada alasan yang seperti disebutkan tadi. Boleh tidak? Tidak boleh. Apalagi yang dibunuh adalah para nabi dan rasul. Para pengusung kebenaran. Para utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini termasuk kebiasaan kaum jahiliyah. Lalu kata beliau, wa kadzalika man qama fi wajhil haqqi wa sadda an sabilillah wa qatla du'ati ila Allah wal amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar fa innal ayatal karimata tatanawaluhu li'annahu salaka maslaka ahli jahiliyati wa yakunu hukmuhu hukmahum. Ya, demikian pula siapa saja yang melakukan upaya dan tindakan seperti itu terhadap para penyeru kebenaran. Paham maksudnya penyeru kebenaran? Orang-orang yang mengikuti langkahnya para nabi dan rasul. Ya, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Lalu ada orang yang berusaha untuk mengganggunya, menyakitinya, ya, menghalang-halangi dia. Iya, apalagi sampai berusaha untuk membunuhnya. Sama hukumnya kata beliau. Kenapa? Ayatnya umum. Siapa saja yang yaktuluna, ya'muruna bil qisti minan nas. Siapa saja yang membunuh orang-orang yang menyeru kepada keadilan. Ayatnya umum. Iya. Nah, maka kita ingatkan kepada mereka yang suka menghalang-halangi dakwah ilallah. Ya, suka menghalang-halangi kebenaran dan seterusnya. Ya, secara tidak langsung dia telah menyerupai kaum Yahudi. Secara tidak langsung dia telah mewarisi sifat dan karakter kaum jahiliyah. Bahkan secara tidak langsung dia telah menjadi naibnya iblis di kehidupan dunia ini. Tahu naib? Apa artinya naib? Hah? Naibnya iblis. Apa artinya naib? Ya. Kalau imam berhalangan ada naibnya. Naib itu apa? Penggantinya, wakilnya iblis. Ya. Dari mana sampai demikian? Ya. Nah, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala sebagaimana dinukil dari kitab Miftah dari Sa'adah di jilid yang pertama di halaman 160, nawabu iblis fil ardi wa humul ladzi yuthabbituna an-nas an talabil ilmi wat tafaqquh fid din. Wakil-wakil iblis, ya, utusan-utusan iblis di dunia ini adalah orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari kebenaran. Ya. Menghalang-halangi manusia dari belajar. Menghalang-halangi manusia dari menuntut ilmu. Iya. Fahaula'i adarru alaihim min syayatinil jin. Mereka itu jauh lebih berbahaya dibandingkan bosnya, yaitu para iblis dan syaitan. Ya. Naam. Fa innahum yahuluna bainal qulubi wa baina hudallahi wa tariqihi. Sebab mereka menghalang-halangi, membuat penghalang, ya, antara hati manusia, ya, dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan jalan Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung dia sudah menjadi utusannya iblis. Ya, utusannya syaitan. Menghalang-halangi manusia dari kebenaran. Termasuk menghalangi manusia dari kebenaran, dikasih hilang itu para pengusung kebenaran. Ya, dihilangkan itu para pengusung kebenaran. Entah dihalang-halangi dia kalau mau istilahnya mau ceramah. Ya, jangan kau kasih ceramah itu. Dia itu aliran apa? Hah? Oh ya, awas jangan dia itu Wahabi itu. Yang kau kasih ceramah ya. Ya. Naam, Wahabi. Oh, di mana negerinya Wahabi? Di Saudi. Oh, begitu. Terus enggak boleh ke sana. Kalau kita ke tanah suci, bagaimana itu mau menunaikan ibadah haji? Apakah mesti pindah di Wabakal lain? Sebab di sana Wahabi semua. Ya, tapi tetap ke sana juga menunaikan ibadah haji. Ya, dan tetap menjadi makmum di belakang imam yang katanya Wahabi, yang katanya sesat. Ya, bahkan ketika dia baca Al-Quran, nah ikuti gayanya Imam Wahabi. Ya, gaya bacanya, iya. Bahkan dijadikan idola. Ini, Suraim ini idola saya. Ih, saya kira Wahabi itu. Oh iya, Le. Nah, ternyata disitulah kontradiksinya. Orang-orang yang tidak paham apa itu Wahabi. Yang mereka pahami Wahabi adalah para penganut, ya, ajaran yang ekstrim, ya, dan memang dulu namanya Wahab bin Rustum, ya. Kalau Wahab bin Rustum memang ya ini Khawarij, ya. Tapi ternyata bukan Wahab bin Rustum yang mereka bidik. Yang mereka bidik adalah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi. Itu yang mereka bidik. Iya. Dari sisi nama saja sudah salah alamat.
Sebab namanya yang mereka bidik Muhammad bin Abdul Wahhab. Paham maksudnya? Iya, harusnya dia bilang Muhammadi. Sebab yang dia bidik, iya Muhammad namanya. Abdul Wahhab, bapaknya. Itu pun pakai Abdul. Iya, salah alamat dia. Iya. Nah, sehingga kalau kita tanya orang-orang yang suka bilang, awas Wahabi. Tanya, apa itu Wahabi? Ya. Nah, Wahabi kalau mau dipisahkan dari sisi bahasa, Wahab dengan huruf ya. Ianya di belakang itu ya nisbah. Ya. Ya nisbah. Ya penyandaran, disandarkan kepada Wahab. Sama juga kalau kita katakan Salafi, ya di belakang itu ya nisbah. Ya nisbah. Kita menyandarkan kepada salaf. Dan salaf itu artinya pendahulu. Dan pendahulu yang kita maksud adalah Rasulullah, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Iya. Itu ya-nya di belakang ya nisbah, penisbatan. Sama jika kalau antum bilang, antum dari mana? Ya Bugisi. Ya, Bugisi. Ya di belakang itu ya nisbah. Dia dinisbatkan kepada Bugis. Oh, memang dia orang Bugis. Ya. 7 turunan. Dia orang Bugis. Ya. 6. Walaupun mungkin dia keturunan ke-8 nih. Tapi tetap dia mengaku sebagai orang Bugis. Makanya Bugisi atau Makassari. Ya. 6. Apa lagi? Balandayi. Nah, ya, Torajayi. Itu ya di belakang ya nisbah, penisbatan. Disandarkan kemana dia? Iya. Nah, disandarkan, apakah disandarkan kepada sukunya, kepada kabilahnya, kepada pemahamannya. Kenapa orang disebut dengan as-salafi? Sebab pemahamannya itu, dia pahami Al-Quran dan Sunnah, iya, sesuai dengan pemahaman yang datang dari Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. As-salaf. Salaf itu pendahulu. Begitu maksudnya. Makanya dikatakan as-salafi. Dia berusaha pemahamannya. Sebab yang membedakan itu pemahaman. Kalau bicara tentang Al-Quran dan As-Sunnah, semuanya Al-Quran dan Sunnah. Adanya. Ya. Kelompok apa yang tidak mengenal? Kelompok sesat sekalipun. Khawarij, Murji'ah, Jahmiyah, Qaramiyah. Ya. Semuanya mengaku Al-Quran dan Sunnah tuh. Iya kan? Semuanya mengaku Al-Quran dan Sunnah. Tapi apa yang membedakan? Pemahamannya. Al-Quran dan As-Sunnah dipahami dengan model siapa. Itu yang membedakan. Iya. Makanya dibilang, kenapakah mesti ada istilah-istilah salafi seperti itu? Itu model pemahaman beragama. Iya. Model pemahaman beragama. Sebab, kenapa kita hanya mengacu kepada itu? Ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits, semuanya itu mengacu kepada pemahaman Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi yang Nabi sebut dengan generasi terbaik. Itu masalahnya. Sehingga mereka inilah yang membawa ajaran yang Islam yang murni. Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Apa yang mereka pahami dari Islam, itu yang kita pahami. Ya, apa yang mereka amalkan dari Islam, itu yang kita amalkan. Iya. Akidahnya mereka, adabnya mereka, ya mau amalahnya mereka, itu yang kita amalkan. Makanya disebut dengan salafi. Iya. Nah, belakangan muncul istilah Wahabi. Kenapa? Sebab buku-buku ya, yang tulisannya Muhammad bin Abdul Wahhab itu banyak dibaca dan dipelajari oleh ya, mereka yang disebut dengan as-salafi. Oh, Wahabi ini. Ini Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Nah, tetapi ketika mereka mau jujur, apakah ajaran dan apa yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab itu salah? Mereka tidak bisa jujur dengan mengatakan bahwa itu adalah salah. Sebab kenapa? Yang menjadi ciri khas dari tulisan-tulisan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, setiap sebuah kaidah ya, ataupun sebuah pendapat, semuanya pasti berdandaskan ayat atau hadis. Silahkan cek buku-buku beliau, matan-matan beliau, mulai Usulus Salasah, kemudian Qawaidul Arba'ah, Kitabut Tauhid, Kashfus Syubhat, ya,
Semuanya itu setiap buat kaidah pasti ayat hadis, ayat hadis. Ya, jadi bukan istilahnya bikin kaidah dari kantongnya, dari kepalanya. Ya. Nah, bukan dari menurut hemat saya. Kan selama ini boros. Jadi menurut hemat saya begini. Ya, tidak. Ya, kalau dikatakan ya, para kaum musyrikin itu kafir misalnya. Maka disebutkan ayatnya menyebutkan itu. Innalladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Iya, itu ayat yang menunjukkan itu. Tapi banyak orang tidak terima. Wah, ini gampang mengkafirkan. Ya, gampang mengkafirkan. Coba dilihat apa yang dikafirkan di situ. Ya, apakah betul dia begitu gampang mengkafirkan? Kalau Anda mau jujur, silahkan baca dengan baik. Ya, dan Anda akan temukan tidak demikian. Ya, nah ini awal itu sekedar gambaran buat antum. Kenapa sampai dikatakan Wahabi? Yang kau kasih ceramah itu Wahabi itu. Yang kasih ceramah itu ekstrim itu. Ya, padahal kalau yang dia bawa adalah kebenaran. Ingat, yang dia bawa adalah kebenaran, terus dihalang-halangi, ya apa bedanya dengan wakilnya iblis? Apa bedanya dengan kaum jahiliyah, kaum Yahudi? Ya, apalagi sampai ya apa namanya? Dilukai atau mungkin diancam akan dibunuh. Ya. Nah, kalau kawan-kawan, bahkan saya juga dulu termasuk, itu memang pernah dapat ancaman. Ya, bukan di sini. Kalau di Palopo tuh baik-baik semua tuh orang Palopo. Ya. Nah, baik-baik semua itu. Tidak ada itu. Tapi seperti kawan yang cerita itu dari Mamuju, ada dapat ancaman. Ya, dibawa Palang. Ya. Tahu Palang? Ya. Dia 11-12 dengan samurai. Tapi dia samurai selebes. Ya. Nah, itu untuk ketika ceramah. Di Mamuju. Bahkan kawan saya, sahabat dan guru saya, ya Ustadz Ali Abbas di Mangkutan sana, waktu di Masamba ya, dibawakan Palang. Ya. Nah, iya. Padahal seharusnya kalau memang dia ini salah, dia ini keliru, aliran sesat, sini. Yang mana yang sesat? Yang mana yang salah? Ayo kita bicara baik-baik. Harusnya begitu. Ya. Misalnya ada tulisannya. Ini tulisannya ceramahnya sesat. Ya, silahkan siapkan itu ceramahnya, silahkan siapkan tulisannya. Ayo, tabe bosku, ini sesat ini. Ya, nah, diskusi. Jangan cuma mencap si fulan sesat, si fulan Wahabi, si fulan ekstrim tanpa ada penjelasan ilmiah. Ya, itu namanya kita kembali ke zaman batu. Ya, bukankah antum semua pernah menempuh pendidikan? Ya, antum bukan patah polpen yang didoktrin si fulan sesat. Halas. Apa kesesatannya? Pokoknya sesat. Itu namanya doktrin. Ya. Nah, ya. Sama ketika antum jengah dengar itu bid'ah. Tanya, apa itu bid'ah? Apa alasannya ini dikatakan bid'ah? Ya, pokoknya bid'ah. Nah, ini juga salah. Ya, dia harus jelaskan. Tidak boleh sembarangan seperti itu. Ya. Nah, dan diskusi, silahkan diskusi. Yang mana sesatnya, yang mana tidak benarnya, yang mana kelirunya. Iya. Nanti kita lihat, betulkah apa yang menjadi tuduhan. Sebab kaidahnya sudah ada. Orang yang menuduh, itu harus mendatangkan bukti. Ya, ini buktinya. Si fulan ini sesat. Ya. Kenapa dia sesat? Dia mengajarkan akidah ini misalnya. Oke, akidah ini siapa punya akidah? Kita lihat, kita timbang dari sisi Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu kalau mau ilmiah. Bukan cuma mengandalkan semangat ataupun fisik. Pokoknya si fulan sesat. Ya, pokoknya si fulan Wahabi, si fulan ekstrim. Masya Allah, ini bukan zaman batu. Ya. Nah, ini abad keberapa? Abad keberapa ini?
Abad ke-50 Mi. Tua sekali maka itu balik. Abad ke-21. Perkembangan teknologi luar biasa Kak. Ya. Nah, kita bisa mengakses segala sesuatunya saat ini. Kita bukan hidup di zaman zaman batu yang tidak bisa kita belajar, tidak bisa kita berpikir kritis. Bahkan seorang muslim itu harus berpikir kritis terhadap apa yang dia mau lakukan. Dia mau melakukan ibadah. Adakah tuntunannya ini ibadah? Ya. Kemudian kalau dia tahu, oh ada tuntunannya. Benarkah tuntunannya seperti ini? Itu namanya kritis. Ya. Nah, ya. Seperti kemarin malam ada diskusi kecil-kecilan dengan kawan-kawan yang konon tergabung di grup Gantoleh, ya, gerombolan orang tua soleh. Naam, ya, ada yang menanyakan tentang ayat, itu katanya dibaca ini ayat, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, ya. Wabil mu'minina raufur rahim. Ini katanya ayat dibaca supaya semua masalah selesai. Iya. Naam. Itu dari nenek-nenek kita dulu katanya begitu. Iya. Apakah antum berani salahkan? Berarti antum salahkan nenekmu. Tak takut ke neraka. Nah, kan begitu. Padahal saya cuma mengajak. Kita kan punya pikiran, punya akal. Benarkah itu memang dibaca ketika ada masalah? Ya. Nah, kalau itu memang dibaca ketika ada masalah, maka pasti Rasulullah sudah ajarkan. Sebab agama Islam sudah lengkap. Anda tidak perlu tambahan. Apa yang ada dalam Islam itu ambil. Silahkan cari hadisnya dari Nabi. Oh, ternyata sudah mengajarkan Nabi. Kalau tidak mengajarkan Nabi, kira-kira bagaimana itu? Ya. Nah, kan tidak perlu kalau tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Atau kalau tidak diajarkan Nabi, minimal ada sahabat yang melakukan dan tidak ada sahabat yang komplain. Ya. Nah, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau tidak pernah dilakukan oleh mereka, ya, tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak diajarkan, tidak dibenarkan oleh beliau, iya, seharusnya kita cerdas. Ini memang adakah tuntunannya? Ya. Sementara kita yakin Islam komplit, lengkap, tidak butuh tambahan. Nah, maka saya mengajak kepada kita semua untuk berpikir kritis. Ya. Nah, apa yang harus kita yakini, kita mesti cerdas lihat apakah benar memang ada landasannya dari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman, ya, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kalau tidak ada, Anda mau mengikuti siapa? Ya, Anda mau mengikuti siapa? Nah, baik itu akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak, ada semua dalam Islam. Ya, orang yang beragama berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahamannya seperti itu, nah, itulah yang disebut dengan as-salafi. Ya, itulah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, hanya itu sekali lagi saya katakan, belakangan ada yang mencap mereka sebagai Wahabi. Kenapa? Sebab buku-bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu banyak dipelajari. Iya. Sementara kalau mereka mau pelajari dengan jujur, tidak akan ditemukan kesalahan. Ya. Nah, dan terlalu banyak, ya, testimoni yang saya dapatkan baik dari kawan-kawan maupun dari guru-guru kami terhadap orang-orang yang asalnya dan awalnya mencela habis-habisan itu Wahabi dan segala macam, tapi setelah dia baca sendiri bukunya, ya, naam, dan dia pelajari sendiri, dia baru tahu, oh ternyata seperti itu. Sebab yang sampai beritanya ke dia, pokoknya Wahabi itu suka mengkafirkan, suka membid'ahkan, suka menganukan dan seterusnya. Iya, padahal yang dikafirkan itu harus jelas, yang dibid'ahkan itu harus jelas, mengkafirkan itu ada kaidahnya, membid'ahkan itu ada kaidahnya. Tidak boleh sembarangan dan tidak boleh serampangan. Nah, orang-orang yang menghalang-halangi, ya, menghalang-halangi doa tu ilallah, iya, maka sama saja dia telah mewarisi, iya, dia telah mewarisi sifat-sifat dari kaum jahiliyah. Nah, masih ada berapa menit kah?
Masih lama? Hah? Masih lama? Sudah masuk waktu? Oh, iya, kalau begitu saya cukupkan. Iya, dengan kesimpulan bahwasanya di antara sifat dan karakter kaum jahiliyah, mereka iya, melakukan tindakan atau perbuatan yang melampaui batas terhadap para pengusung kebenaran. Ini sifat dan karakter kaum jahiliyah. Tidak layak seorang muslim memiliki sifat dan karakter itu. Adapun seorang muslim yang baik, iya, dia menolong, membantu, iya, para pengusung kebenaran. Iya. Kalau dia tidak mampu menyebarkan kebenaran, dia membantu, menolong, ya, para pengusung kebenaran, bukan menghalang-halangi. Apalagi sampai menyakiti, apalagi sampai membunuhnya, ya. Nah, itu adalah iya, perbuatan dari kaum jahiliyah, secara khusus yang disinggung di sini adalah kaum Yahudi dan yang mengikuti mereka. Demikian, ini wallahu taala alam. Enggak apa-apa, saya ada pertanyaan ya, eee, saya jawab dengan ringkas saja ini, tadi itu. Ini bismillah, afwan mau bertanya Ustaz, ketika orang tua tidak setuju anaknya menikah dengan seseorang yang sudah berkeluarga, paham? Orang tua tidak setuju anaknya menikah dengan seseorang yang sudah berkeluarga, alias mau dipoligami. Apa yang ana lakukan? Ya si anak ini yang bertanya, "Ustadz, apakah terus meyakinkan ortu atau bagaimana?" Mohon nasihatnya. Maka saya katakan, ya, ini dilihat apa alasannya orang tuanya. Apa alasannya orang tuanya tidak mau anaknya dipoligami. Lihat ya, apa alasannya. Sebab kita yakin seorang muslim tidak boleh menentang ketentuan Allah. Apalagi takdirnya Allah. Ya, poligami, ta'addud ada dalam Islam. Ya, 6 ada dalam Islam. Iya, dan itu hukumnya mubah pada asalnya. Mubah, boleh. Ya, 6 pada hukum asalnya boleh. Nah, itu termasuk bagian daripada ajaran dalam agama Islam. Ketika ada yang menentang, ada yang menolak, iya, dan dia bukan menentang dan menolak ajaran Islam, dilihat apa alasannya. Kalau alasan penolakannya itu sesuai dengan syariat atau tidak bertentangan dengan syariat, misalnya, itu yang mau poligami, awe, kemampuannya dilihat, ya, sudah kecil, loyo, mana bisa, ya. Artinya dari si fisik kita lihat, itu kan orang suami istri itu kan tahu ya. Nah, jangan sampai menderita istrimu, ya. Istri pertama saja, ya misalnya jadi istri yang awal saja, ya sering mengeluh dan curhat kepada para istri yang lain. Nah, ya seperti saya bahasakan, sudah nikah? Nah, artinya dia tidak merasakan apa-apa, ya. Nah, kemudian dari sisi finansial, sanggup enggak antum bangun 2 rumah, lengkap dengan tangganya, ya. Nah, harus berlaku adil dalam masalah itu, ya. Di sana dapat jatah, di sini dapat jatah, ya. Pokoknya adil seadil-adilnya dari sisi, iya, apa, material. Tapi bukan 50-50 maksudnya, bukan. Bukan di sana 50, sini 50, enggak, tergantung kebutuhan. Istri pertama 12 anaknya, ya. Istri kedua enggak ada penaknya. Gaji 50 juta. Jangan terlalu besar itu. Gaji 3 juta. Bisa enggak dari tentu juta yang 12 anak itu? Mana bisa.
Satu keluarga 12 anak saja tidak cukup-cukup, baru kau mau tambah, itu namanya penyakit. Kau cari gara-gara, ya. Lihat kemampuan. Kalau orang tuanya melihat ini tidak layak, ya. Oh tidak, dia kan ustaz. Kok dia ustaznya? Enggak, dia kan penuntut ilmu. Cocok, justru dia harus paham kadar dirinya sebagai penuntut ilmu. Di mana kemampuannya? Sampai di mana? Dia harus paham. Jangan cuma menyuarakan sunnah, sunnah poligami, sunnah poligami. Masya Allah, semangatnya bilang sunnah. Tapi ditanya definisi sunnah itu apa? Bingung. Nah, dia harus paham dirinya. Kalau alasannya benar, sesuai syariat, ya kemampuan itu belum mampu, maka dia harus berterima kasih kepada orang tuanya, sudah mengingatkan. Ya, tapi ya kalau ternyata alasannya bukan alasan syar'i dan memang orang yang mau poligami ini memang semuanya ready, ya mau kau apa, ya fisik tidak butuh suplemen, pokoknya, ya fisik, material, finansial, kamu apa? Kamu punya pribadi berapa? Saya kasih kok. Jangankan rumah pribadi, lapangan pribadi kalau kamu saya kasih. Ya. Nah, dan dia punya ilmu agama. Kalau dia tidak punya ilmu agama, waduh. Ya, susah itu dia berlaku adil. Apa pertimbangan adilnya kalau dia tidak punya ilmu agama? Akalnya semata. Ya. Nah, maka saya ingatkan, ya. Walaupun sering kita memotivasi orang untuk menikah dan menikah lagi, tapi ingat, ya, pertimbangan dalam syariat, kaidah-kaidah dalam syariat itu pertimbangkan, ya, khususnya dari sisi kemampuan, ya, dan tidak dipersyaratkan kemampuan berlaku adil dari sisi cinta, ya, sebab cinta, kasih sayang ini Nabi sendiri tidak bisa berlaku adil. Sebab memang bukan itu yang dituntut keadilan. Maksudnya apa? Di antara istri ini pasti ada yang lebih condong hati kita ke sana. Ya. Nabi sendiri tidak bisa berlaku adil masalah itu. Makanya Aisyah cemburu dengan Khadijah yang sudah lama wafat. Ya. Kenapa? Sampai ya bahasanya itu orang yang sudah meninggal masih disebut-sebut namanya. Cemburu dengan Khadijah. Ya. Nabi sering sebut nama Khadijah sebab kenapa? Kecintaan beliau luar biasa. Bagaimana luar biasa kecintaan beliau? Itu siap habis-habisan hartanya, nyawanya untuk Islam di awal-awal Islam. Ya, tidak ada bisa mengalahkan pengorbanannya Khadijah ketika itu. Makanya para ulama ketika ditanya mana yang lebih utama, Khadijah dengan Aisyah, maka mereka berbeda pendapat. Jawaban yang paling ilmiah adalah apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Kalau Khadijah keutamannya di awal Islam. Ya, habis harta itu untuk menyebarkan agama Islam di awal Islam. Iya. Tapi kalau setelah Islam tersebar, Aisyah punya keutamaan. Sebab Aisyah wanita yang berilmu. Dia menyebarkan agama dengan ilmunya. Nah, tapi saya ingatkan kalau masalah cinta, bukan itu yang dituntut adil. Ya, pasti di antara istri ini ada yang kita lebih condong ke sana, ada yang lebih kita cintai dan seterusnya. Iya, walaupun demikian, jatah untuk mereka tidak berpengaruh. Di sini 2 malam, di sana 2 malam. Tetap sama. Walaupun mungkin si A ini lebih kita cintai. Tapi tetap jatahnya seperti itu. Paham maksudnya ya? Iya. Jadi jangan dibilang cinta juga harus dibagi 2. Iya, cinta harus sama. Tidak, pasti ada yang lebih kita cintai. Ya, Nabi juga berlaku demikian. Nah, ya, dari seluruh istri-istri Nabi, ya nampak ya dalam catatan sejarah itu bagaimana ya kecemburuan istri yang satu dengan istri yang lain. Ya. Nah, kecemburuan antara istri satu dengan yang lain sebab namanya cinta, nah, perempuan memang seperti itu. Ya. Nah, sekali lagi, iya, yang mau poligami, iya, tolong ilmui dengan baik. Lihat kadar diri Anda, kemampuan diri Anda. Iya, kalau memang sudah mampu iya, maka bismillah. Nanti saya
doakan dari belakang, ya. Tapi jangan kau laporkan saya kepada istri pertamamu. Iya, jangan sampai saya yang dibully sama dia. Nah, wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.